Bagaimana pandangan saya ketika saya melihat serangan ini? Yaitu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Kenapa sesuatu yang biasa? Ya justru yang menjadi nggak normal adalah ketika kita melihat tetangga kita atau kita melihat saudara kita itu dibunuh di depan mata kita atau dipukulin di depan mata kita, dihabisi di depan mata kita, dan kita diem-diem aja. Maka itu kita bisa dipertanyakan kewarasan kita itu ada di mana. Maka yang dilakukan oleh Iran ya menjadi sesuatu yang masuk akal daripada pandangan mereka. Bahwasanya ya ketika mereka diserang kedutaannya di Suriah, lantas kemudian mereka melakukan sebuah pembalasan dan seolah-olah tidak mengindahkan sebuah, atau bukan tidak mengindahkan ya, tapi seolah-olah menunjukkan pada dunia bahwa ya kalau seandainya Israel bisa berbuat seperti itu, kenapa yang lain tidak, gitu maksudnya. Kalau PBB bisa diem aja, kalau misalnya tidak ada satupun instrumen dunia ataupun hukum dunia yang bisa untuk menghentikan Israel, ya kenapa kami nggak bisa, seolah-olah menantang seperti itu. Itu adalah yang pertama. Jadi ini baru dikatakan dalam tanda kutip perang. Kenapa? Karena tentara melawan tentara, kan gitu ya. Rudal dibalas dengan rudal, yang itu semua dikerahkan oleh tentara. Nah ini baru namanya perang, dan kita nggak berurusan. Kita nggak sama sekali ikut campur soalan motif-motif apapun yang terjadi. Tapi kita cuma ingin mengatakan bahwasannya kalau seandainya dari tanggal 7 Oktober itu dikatakan perang antara Hamas dan Israel, atau perang di antara Israel dan Palestina, itu adalah sesuatu yang salah. Karena tidak equal, tidak antara tentara kepada tentara, dan ini adalah tentara kepada tentara. Itu poin yang pertama. Jadi artinya poin yang pertama yang ditunjukkan ini adalah pada faktanya, kalau terjadi sebuah pembalasan, kalau terjadi sebuah penyerangan juga, rudal-rudal yang ditembakkan atau peluru-peluru balistik yang ditembakkan kepada wilayahnya penjajah Israel atau penjajah yang sekarang menduduki tanahnya orang-orang Palestina, ya itu adalah sesuatu yang normal. Karena ya seperti itulah Israel juga melakukan selama tidak hanya 1-2 hari atau beberapa jam, tapi selama bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan sampai sekarang belum ada keadilan yang diberikan oleh penduduk, tidak ada keadilan yang diberikan oleh instrumen-instrumen seperti PBB ataupun negara-negara yang selama ini menjunjung tinggi perdamaian, lalu kemudian dibiarkan begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ada banyak yang nanya saya, lalu gimana kok Iran yang membantu? Kenapa nggak negeri-negeri muslim yang lain? Itu juga termasuk pertanyaan saya. Kenapa Iran yang bantu dan bukan muslim yang lain? Karena kita tahu bahwa ada problematika antara Sunni dan Syiah. Dan itu mudah-mudahan kita bisa cover dalam video-video kita yang lain. Dan kita juga sudah tahu bahwa Iran ini adalah sebuah negeri yang mengambil aliran Syiah di dalam negerinya. Jadi ini tidak bisa diterima oleh beberapa orang-orang muslim. Tapi gini teman-teman sekalian, pertama-tama kita harus tahu dulu bahwasanya Hamas itu pernah juga dituduh bahwasanya mereka adalah perpanjangan tangan daripada Iran, atau mereka adalah dimanfaatkan oleh Syiah, bekerja sama dengan Syiah, sehingga seolah-olah kita tidak boleh membantu saudara-saudara kita yang ada di Hamas. Jawaban itu sudah disampaikan oleh Hamas itu sendiri, bahwasanya mereka sudah senantiasa bahkan sampai sekarang mengetuk pintu-pintu negeri-negeri yang seharusnya menjadi sahabat mereka, lebih menjadi sahabat mereka atau lebih dekat dengan mereka ketimbang dengan Iran yang Syiah. Mereka sudah mengetuk pintu Arab Saudi, mereka sudah mengetuk pintu Suriah, mereka sudah mengetuk pintu Turki, mereka sudah mengetuk pintu Mesir, dan segala macam yang berbatasan ataupun yang dekat dengan mereka, yang tentu saja secara pemikiran Islam itu lebih dekat dengan mereka karena mereka adalah Sunni. Tapi ternyata tidak dibuka. Dan ketika mereka dalam keadaan ditinggalkan seperti itu, malah justru yang tidak mereka minta sama sekali, yaitu adalah dari Iran, justru menawarkan sebuah bantuan. Nah ini sudah dijawab. Sehingga kalau kita berbicara tentang masalah kok Iran, ya udah, terus mau kenapa, mau gimana lagi? Ini kan soalnya masalah Palestina bukan hanya masalah agama, bukan hanya masalah Sunni, bukan hanya masalah madhab di dalam Islam, bukan hanya masalah kelompok-kelompok di dalam Islam. Ini adalah masalah bukan hanya
agama, tapi sudah lintas agama, sudah menjadi masalah kemanusiaan. Maka kita lihat bahwasanya ketika tanggal 7 Oktober itu terjadi dan pembantaian terjadi sampai dengan sekarang, sampai dengan sudah 6 bulan, dan kita nggak tahu kapan akan berakhir, maka banyak sekali orang-orang menunjukkan sebuah dukungan terhadap Palestina, dan itu meluas dari mana saja. Ada dari grup LGBT misalnya, ada dari grup orang-orang yang bukan Muslim, ada dari grup orang-orang yang yang selama ini justru menjadi penentang-penentang Islam. Di Indonesia aja ini beragam orang-orang yang membela Palestina, bukan hanya aktivis-aktivis Muslim, tapi juga lintas agama. Karena memang ini sudah menjadi masalah internasional. Bahkan kita lihat di luar negeri, bahkan sampai ada tentara yang membakar dirinya, tentara Amerika membakar dirinya untuk membela Baitul Maqdis atau membela Palestina. Dan kita nggak bisa kontrol itu. Dan kita nggak bisa bilang bahwasanya kita menyetujui orang-orang itu hanya karena mereka membela Palestina. Tidak. Kita tetap tidak menyetujui LGBT. Kita tetap tidak menyetujui misalnya orang-orang yang mereka selama ini memusuhi Islam. Kita tetap tidak setuju. Tapi dalam perkara ini, dalam perkara mereka membela Palestina, itu adalah hak mereka. Termasuk ketika Iran misalnya menyerang Israel, walaupun alasan dia adalah ingin membela dirinya, ingin membalas serangan yang ada pada kedutaan besar mereka, itu tidak menjadikan kita untuk melarang mereka untuk melakukan hal itu, gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena ini sudah jauh daripada hanya sekedar permasalahan agama. Bagi orang Muslim iya, bahwa ini adalah permasalahan agama dan harus disikapi dalam sudut pandang agama. Tapi kita tidak bisa memaksa orang-orang yang lain yang bukan beragama Islam untuk bersikap seperti kita bersikap atas dasar akidah. Kita tidak bisa, maka kita serahkan aja semuanya. Dan teman-teman sekalian, kita juga tahu kalau membahas tentang Iran ini, saya nggak tahu ya, apakah ini adalah sesuatu yang menjadi motifnya tuh benar-benar motif agama atau motif yang lain. Tapi yang jelas kita bisa menyampaikan faktanya. Karena kalau saya menyampaikan hanya opini, saya pikir tidak fair. Maka faktanya adalah ternyata penyerangan Iran ini tidak ditujukan memang serangan long term. Karena sekarang juga sudah disampaikan bahwa serangan itu sudah berakhir. Kita nggak tahu apakah nanti akan terjadi lagi eskalasi. Tapi dari yang disampaikan sendiri oleh petinggi-petinggi Iran, mereka menyatakan bahwa ini tidak akan menjadi eskalasi kawasan atau region gitu kan ya. Karena yang dikhawatirkan itu kan adalah eskalasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Sehingga terjadi sebuah peningkatan partisipan perang yang khawatirnya nanti akan jadi perang dunia ketiga, kan itu yang dikhawatirkan. Karena kalau Iran nanti tetap menyerang Israel, Israel pasti nanti akan bawa Amerika nanti pasti akan melibatkan nanti Rusia gitu kan ya, lalu kemudian lebih banyak lagi, dan akhirnya ya terjadi seperti itu. Tapi ya Iran sendiri tidak mengatakan begitu. Bahkan sumber-sumber yang kita juga sudah bisa baca di situs-situs berita itu menyatakan bahwasanya Iran itu sudah berkoordinasi dengan Amerika, sudah berkoordinasi dengan negeri-negeri yang lain, bahkan sudah mengumumkan bahwa mereka akan melaksanakan serangan untuk Israel dalam waktu 48 jam ke depan sebelum ini terjadi kan gitu kan. Artinya ya kita katakan bahwasanya ya tentu saja Iran punya kepentingan sendiri, dan Iran bukan negeri yang selama ini kita lihat mereka itu dalam membela Palestina itu vokal. Bahkan adalah serangan yang pertama kan yang dilakukan kepada Israel, dan kita nggak tahu apa yang di belakangnya, tapi fakta-faktanya adalah yang sudah saya sampaikan. Artinya saya cuma pengen mengatakan bahwa kita jangan terlalu banyak berharap sih sebenarnya sama Iran juga. Kenapa? Karena ya selama ini yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin di Suriah ketika mereka membantu grupnya Bashar Assad gitu kan ya, ataupun dalam bidang-bidang yang lain, itu adalah sesuatu yang juga tidak bisa dikatakan sesuatu track record yang baik. Artinya kita tetap pada satu pandangan bahwasanya masalah Baitul Maqdis selama ini tetap ditanggung dan dipikul oleh orang-orang Baitul Maqdis itu sendiri.